Dalam tradisi Islam, iblis adalah sosok yang terkenal sebagai penantang Allah dan musuh manusia. Namun, ada beberapa momen penting yang dikisahkan dalam berbagai sumber yang menunjukkan saat-saat di mana iblis menangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Amifa Channel yang dimuliakan Allah. Iblis yang diciptakan dari api memiliki kedudukan yang tinggi di surga. Ia adalah makhluk yang sangat taat dan beribadah kepada Allah. Namun, ketika Allah menciptakan Adam dan memerintahkan semua makhluk untuk sujud kepadanya, iblis menolak. Ia merasa lebih unggul karena diciptakan dari api, sementara Adam terbuat dari tanah. Dalam Al-Quran, Allah berfirman bahwa iblis diperintahkan untuk sujud, namun ia berkata, "Aku lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah." Penolakannya bukan hanya sekedar tindakan membangkang, tetapi juga merupakan ungkapan kesombongan. Akibat dari sikapnya ini, Allah mengutuk iblis, menjadikannya terasing dan terkutuk hingga hari kiamat. Setelah menerima kutukan tersebut, iblis merasa menyesal. Dalam beberapa riwayat diceritakan bahwa iblis menangis ketika menyadari konsekuensi dari tindakannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iblis menangis sampai matanya menjadi basah setelah dikeluarkan dari surga dan terkutuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi Muhammad lahir, iblis merasa sebuah ketakutan yang mendalam. Dalam pandangannya, kelahiran Nabi berarti datangnya cahaya kebenaran yang akan memusnahkan segala bentuk kebatilan dan kekufuran. Selama ini, iblis telah berusaha menyesatkan umat manusia. Kelahiran seorang nabi yang diutus untuk membawa petunjuk jelas mengancam eksistensinya. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa iblis menangis saat mendengar kabar tentang kelahiran Nabi Muhammad. Air mata iblis bukanlah air mata penyesalan, melainkan air mata ketakutan dan kepanikan. Ia menyadari bahwa kekuatannya untuk menyesatkan umat manusia akan semakin terancam. Iblis pun berusaha menghalangi kelahiran Nabi dengan berbagai cara, namun semua upayanya sia-sia. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yang istimewa, dikelilingi oleh cahaya yang menerangi seluruh dunia. Momen ini menjadi simbol harapan bagi umat manusia, di mana kegelapan akan segera digantikan oleh cahaya iman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap orang yang dilahirkan, iblis menyentuhnya ketika dilahirkan, kecuali Maryam dan anaknya yakni Isa alaihi salam. Kemudian Abu Hurairah ditanya oleh para sahabat, bagaimana dengan Nabi kita, yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Abu Hurairah menjawab, dan Nabi kita, iblis menyentuhnya saat dilahirkan, tapi iblis menangis dan berseru, "Celaka padaku, diriku telah binasa karena anak ini. Hari ini lahir anak yang akan menguasai segala sesuatu yang ada di bawah langit." Surat Al-Fatihah yang dikenal sebagai pembuka dalam Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat penting dalam ajaran Islam. Surat ini terdiri dari 7 ayat yang mencerminkan pokok-pokok ajaran Islam. Seperti pengakuan akan kebesaran Allah, permohonan petunjuk, dan pengakuan akan hari pembalasan.
Namun, di balik keistimewaan surat ini, terdapat kisah menarik mengenai reaksi iblis saat surat Al-Fatihah diturunkan. Al-Fatihah menjadi doa yang selalu dibaca dalam setiap rakaat sholat, menegaskan pentingnya hubungan hamba dengan Tuhannya. Isinya menggambarkan harapan dan permohonan hamba kepada Allah untuk diberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Surat ini menjadi landasan dalam beribadah dan berinteraksi dengan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala memberi surah yang terbaik di dalam Al-Quran, dan saya berikan doa terbaik, yaitu Al-Fatihah. Sesungguhnya ada seorang yang bernama Ubaid bin Umair. Dia mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya di Mekah ada jin yang membanggakan dirinya dan berkata bahwa dia telah mengetahui doa yang lebih baik dari doamu." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan surat Al-Fatihah kepadanya. Kemudian Ubaid bin Umair mendatangi jin tersebut dan berkata, "Wahai Fulan, apakah kamu benar-benar telah mengetahui doa yang lebih baik dari doa Muhammad SAW?" Jin tersebut menjawab, "Ya, saya telah mengetahuinya." Kemudian Ubaid bin Umair mengajarkan surat Al-Fatihah. Jin tersebut menangis dan berkata, "Sesungguhnya saya telah diberikan doa yang lebih baik dari doa saya." 3 kali tangisan iblis dalam kisah ini menggambarkan sisi lain yang biasa dianggap jahat. Meskipun ia adalah musuh manusia, momen ini menunjukkan bahwa makhluk yang terkutuk pun akan merasakan penyesalan dan kesedihan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.